Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Samuel Waldi. Saya adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santai Sadiq Medan. Di sini saya akan melakukan penyuluhan dan promosi kesehatan mengenai kanker serviks. Sebelumnya, apakah Ibu bersedia bersama saya untuk melakukan penyuluhan dan juga promosi kesehatan pada program ini? Bersedia. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Baik, sebelum saya melakukan masuk ke materi, saya ingin bertanya kepada ibu semua, apakah ibu pernah mendengar apa itu kanker serviks? Baik, saya langsung menjelaskan ya Ibu. Kanker serviks ini merupakan kanker yang terjadi pada leher rahim yang menghubungkan antara rahim dan juga vagina. Jadi apa sih penyebab kanker serviks ini? Penyebab pertama kanker serviks ini yaitu disebabkan oleh virus yang disebut dengan virus HPV atau human papilloma virus. Jadi penularan HPV ini bisa terjadi diakibatkan oleh ganti pasangan. Jadi Ibu, faktor-faktor yang mempermudah terjadinya kanker serviks yang pertama itu terjadi diakibatkan gonta-ganti pasangan. Tetapi meski demikian, apabila kita melakukan bergantian pasangan atau tidak melakukan bergantian pasangan, tidak melakukan ganti pasangan, bisa juga disebabkan terjadinya risiko penularan HPV yang aktif secara seksual. Tetapi hubungan seksual dengan satu pasangan akan mengurangi risiko terkena kanker serviks. Jadi orang yang melakukan seks bebas dengan satu pasangan akan mengurangi risiko terjadinya kanker serviks. Jadi pada umumnya semua wanita yang melakukan hubungan seks secara aktif akan berisiko menderita kanker serviks. Tetapi kemungkinan untuk terkena kanker serviks meningkat apabila ada keluarga memiliki riwayat kanker serviks. Tetapi perlu dipahami dan juga perlu kita tahu bahwa kanker serviks ini bukan merupakan penyakit keturunan. Jadi faktor yang kedua itu bisa disebabkan oleh akibat kita melakukan hubungan seksual pada usia muda atau pada usia dini. Kemudian yang ketiga bisa disebabkan juga diakibatkan oleh karena kita merokok. Jadi apa sih tanda dan gejala yang bisa kita ketahui bisa kita ketahui jika kita terkena penyakit kanker serviks. Dengan tanda dan gejala orang yang terkena kanker serviks, yang pertama itu nyeri pada perut bagian bawah. Bisa di sini kita lihat, kemudian terjadinya pendarahan selesai melakukan hubungan intim. Kemudian yang ketiga, timbulnya keputihan yang bercampur darah dan berbau. Kemudian yang keempat bisa terjadi ditandai dengan pendarahan setelah mati haid. Kemudian tetapi pada tahap awal penyakit ini tidak akan menimbulkan gejala yang mudah diamati. Gejala fisik seseorang serangan penyakit ini pada umumnya
hanya dirasakan oleh penderita kanker stadium lanjut. Jadi apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah penyakit ini? Yang pertama, kita lakukan pencegahannya. Yang pertama itu vaksin HPV di usia pramika ya, pada usia pramika. Kemudian kita melakukan pap smear bagi yang sudah aktif secara seksual dan memelihara kesehatan tubuh. Terus cara kita mendeteksi apakah kita mengidap penyakit kanker serviks, yaitu dengan cara screening pap smear. Bisa dilakukan di puskesmas terdekat dan juga bisa diperiksa ke bidan, dokter, dan juga perawat. Kemudian pengobatan yang bisa kita lakukan, yang pertama itu terapi biologi, kemudian ada terapi kemudian ada operasi, berikutnya ada radioterapi, kemudian ada kemoterapi. Jadi demikian penjelasan tentang kanker serviks. Baik Ibu, apakah ada pertanyaan yang ingin dipertanyakan tentang kanker serviks? Apa saja sih Pak dampak dari kanker serviks? Jadi dampak dari kanker serviks ini, biasanya orang dengan kanker serviks yang mengalami kanker serviks biasanya akan mengalami rasa nyeri di area panggul bagian bawah perut. Kemudian rasa nyeri ini akan semakin parah ketika tengah berhubungan seksual, akan sesudah berhubungan seksual atau sesudah. Adanya masalah pada rahim menyebabkan kemunculan cairan yang tidak wajar di vagina. Sekian Ibu untuk penjelasannya. Untuk pertanyaan Ibu, apakah masih ada pertanyaan Ibu? Baik Ibu, terima kasih untuk pertanyaan dan Ibu. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin melakukan evaluasi. Apakah Ibu sudah mengerti dan memahami yang sudah saya jelaskan? Apakah boleh Ibu jelaskan kembali kepada saya apa yang Ibu dapat selama saya melakukan penyuluhan atau promosi kesehatan ini, supaya kita saling berbagi ilmu dan sambil berbagi pengetahuan tentang penyakit dari kanker serviks ini. Kanker serviks merupakan kanker yang terjadi pada rahim yang menghubungkan antara rahim dan vagina. Faktor yang mempengaruhi yang pertama, ganti-ganti pasangan. Tanda dan gejalanya, yang pertama nyeri di bawah perut. Yang kedua, pendarahan setelah melakukan hubungan seksual. Dan yang terakhir, timbulnya keputihan bercampur darah dan berbau. Saya mengucapkan terima kasih. Dengan hormat, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu, tempat, dan ketersediaan Ibu menemani saya dalam melakukan penyuluhan dan juga promosi kesehatan pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih Ibu. Saya tutup. Shalom buat kita.